Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramas shaimin bilailatul qadar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wasil asra wa tiryakil aghyar wa bitahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar, amma ba'd. Saudaraku para shaimin dan shaimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di suasana yang mulia ini, suasana yang penuh kebahagiaan ini, khususnya kita yang sedang berpuasa Ramadan, lebih-lebih tatkala menjelang buka ini, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah. Serta mari sama-sama pula kita berselawat dan bersalam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir masih menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar, kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan bagaimana kemuliaan Lailatul Qadar ini yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad, insya Allah. Bagi umat Muhammad SAW yang beriltimah Lailatul Qadar, menanti beribadah untuk datang Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir. Saudaraku para shaim dan shaimat serta pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Ibni Abbas radhiyallahu an menjelaskan sebab-sebab turun surah Al-Qadar, yaitu bahwasanya Jibril alaihissalam menceritakan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya dulu di zaman Bani Israel ada seorang panglima perang yang bernama Sam'un al-Ghazi. Kalau orang Indonesia menyebutnya Samson. Kalau para ulama menuliskan nama itu bernama Sam'un al-Ghazi. Bahwa Sam'un al-Ghazi seorang panglima perang, dia menghabiskan waktu berperangnya melebihi daripada 1000 bulan. Artinya wawa ghazal kufara al-fashar, dan dia memerangi orang-orang kafir itu pada waktu atau masa selama 1000 bulan. Kehebatan Sam'un al-Ghazi ini adalah Allah anugerahkan ia senjata dari dagu unta, dan dari kehebatan dan kedahsyatan senjatanya ini yang dari dagu unta itu, dagu tulang unta itu, bahwa tatkala Sam'un al-Ghazi ini dalam keadaan haus, di sela-sela senjatanya itu mengeluarkan air, dan tatkala Sam'un al-Ghazi dalam keadaan lapar pun, kehebatan kedahsyatan yang Allah berikan pada senjata yang dari dagu unta ini mengeluarkan daging. Dari situlah dia makan. Itulah kehebatan dari Sam'un al-Ghazi dan senjata yang dimilikinya. Tokoh-tokoh kafir pada saat itu zamannya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membunuh Sam'un al-Ghazi. Karena Sam'un al-Ghazi kalau tidak mati, tidak terbunuh, mereka tidak akan mampu mengalahkan orang-orang Islam. Mereka cari cara, cari strategi bagaimana supaya Sam'un al-Ghazi ini dapat dibunuh. Ada mereka menyebarkan para intel untuk mendapatkan di mana titik kelemahan Sam'un al-Ghazi. Dari ikhtiar, dari usaha yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan, panglima-panglima kafir, didapatilah bahwa titik kelemahan
Sam'un al-Ghaz itu bahwa istrinya masih dalam keadaan, bahwa istrinya lah yang bisa diusahakan untuk merayunya, untuk memperlemah Sam'un al-Ghaz, dan nantinya ada kesempatan mereka dapat membunuh Sam'un al-Ghaz. Para panglima kafir pada saat itu mengutus seseorang menghampiri istri Sam'un al-Ghaz. Diadakanlah musyawarah. Dari hasil musyawarah, istri Sam'un al-Ghaz diminta untuk mencari tahu di mana kelemahan suaminya. Dengan imbalan akan diberikan yang begitu besar kepada istri Sam'un al-Ghaz. Istrinya Sam'un al-Ghaz berusaha mendapatkan titik kelemahan Sam'un al-Ghaz, apa yang sesuai dengan apa yang diminta panglima kafir. Di malam pertama mulailah bekerja istri Sam'un al-Ghaz. Sam'un al-Ghaz sedang tertidur. Kemudian waktu dia tertidur, diikatlah dua tangan dan diikat pula dua kakinya dengan tali. Setelah itu terbangun Sam'un al-Ghaz dan dia dapatkan dua tangan dan kakinya terikat. Kemudian Sam'un al-Ghaz menggerakkan. Sebelumnya ditanya dulu. Sam'un al-Ghaz bertanya, "Wah, istriku, siapa yang mengikat aku?" Istri menjawab, "Aku yang mengikat kamu. Supaya saya mengetahui apakah kamu mampu memutuskan ikatan ini." Sam'un al-Ghaz menggerakkan dua tangan dan kakinya, terputuslah tali yang mengikat di dua tangan dan dua kakinya. Di malam selanjutnya istrinya berusaha pula mengikat dengan rantai sekuat-kuatnya dua tangan dan dua kakinya. Sam'un al-Ghaz terbangun dan bertanya lagi, "Wah, istriku, siapa yang mengikat dua tangan dan dua kakiku dengan rantai ini?" "Aku yang mengikatnya, supaya aku tahu atau saya tahu sampai sejauh mana ikatan dengan rantai ini kekuatanmu." Sam'un al-Ghaz menggerakkan dua tangan dan kakinya, terputus lagi ikatan dari rantai yang ada di dua tangan dan dua kakinya. Merasa kasihan Sam'un al-Ghaz terhadap istrinya untuk mengetahui sejauh mana kekuatannya, akhirnya Sam'un al-Ghaz menjelaskan, "Wahai istriku, tidak ada benda, tali, atau apapun yang dapat melemahkan saya sebagai suamimu, kecuali bulu di kepala atau bulu rambut di kepalaku inilah. Bulu yang ada di ubun-ubunku inilah. Bulu rambut yang ada di ubun-ubunku inilah titik kelemahanku." Saudaraku, para suami dan suaimat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Istrinya sangat gembira dijelaskan oleh Sam'un al-Ghaz bahwa titik kelemahan adalah pada rambut yang ada di ubun-ubunnya. Kemudian Sam'un al-Ghaz tertidur dan istrinya memotong 4 helai rambut yang ada di ubun-ubunnya. 8 helai rambut yang ada di ubun-ubunnya. 4 helai diikatkan di dua tangan dan 4 helai diikatkan di dua kaki. Setelah itu Sam'un al-Ghaz bangun dan bertanya, "Wah, istriku, siapa yang mengikat aku ini?" Istri menjawab, saya yang mengikatnya. Supaya aku tahu apakah dengan rambut ini kamu bisa memutuskan ikatan di dua tangan dan kaki. Apa yang terjadi, saudaraku, para suami dan suaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Betul saja, itulah titik kelemahan. Sam'un ikat oleh 4 helai rambut di ubun dan 4 helai ikatan di kaki, tidak mampu dia menggerakkan dan tidak bisa memutuskannya. Di saat-saat sudah tidak bisa bergerak lagi dengan dua ikatan yang ada di tangan dan di dua kaki, istri langsung melapor kepada panglima-panglima kafir. Dan pada saat itu pun mereka bergerak semuanya ke rumah Sam'un al-Ghaz. Dan Sam'un al-Ghaz ditangkap, kemudian
diikat, bahkan dipancang di tengah rumahnya dengan disaksikan bala tentara kafir dan panglima-panglima kafir pada saat itu. Saudaraku, para swaim dan swaimat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh panglima-panglima kafir terhadap Samu al-Ghaus? Mereka menyiksanya begitu dahsyat, begitu sadis. 2 tangan Samu al-Ghaus diputuskan, dipotong, 2 matanya dicongkel, dikeluarkan, 2 telinganya pun diputuskan. Artinya Samu al-Ghaus tidak lagi mempunyai panca indera dan tidak mempunyai 2 tangan dan 2 kaki. Saudaraku, para swaimi dan swaimat serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk turun menghampiri Samu al-Ghaus, menawarkan apa yang dimohonkan Samu al-Ghaus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar penjelasan malaikat Jibril alaihissalam, Samu al-Ghaus meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadanya sehingga Samu al-Ghaus bisa menggerakkan tubuhnya dan memutuskan, tetap mematahkan ikatan dan tiang yang dipancang pada dirinya, pada tubuhnya. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat serta para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Samu al-Ghaus. Dengan kekuatan yang Allah berikan Samu al-Ghaus, Samu al-Ghaus menggerakkan tubuhnya dan digerakkanlah dan bergeraklah Samu al-Ghaus dengan gerakan yang kuat yang Allah berikan kepadanya. Tiang pancang, bahkan rumah yang ada, rumah yang tempat penyiksaan Samu al-Ghaus pun, dengan kekuatan Samu al-Ghaus pun, rumah itu runtuh, roboh. Pimpinan atau panglima-panglima kafir serta bala tentaranya pun mati, tertimpa reruntuhan rumah yang dengan robohnya itu dari sebab gerakan tubuh dari Samu al-Ghaus yang Allah berikan kekuatan kepadanya. Saudaraku, Allah selamatkan Samu al-Ghaus, bahkan Allah kembalikan panca inderanya, 2 tangan, 2 kakinya. Sempurnalah tubuhnya Samu al-Ghaus yang Allah anugerahkan kekuatan, kemuliaan kepada Samu al-Ghaus. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, para swaim dan swaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemuliaan dan keagungan kepada Samu al-Ghaus. Yang Nabi ceritakan kisah ini di tengah para sahabatnya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW mendengar cerita ini, menangis, dan mereka ingin sekali mendapatkan kemuliaan seperti Allah berikan kemuliaan kepada Samu al-Ghaus. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya tentang kemuliaan yang akan Allah berikan. Dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, had tadri sawabu?" Apakah kau tahu ya Rasulullah, pahala yang Allah berikan melebihi kemuliaan yang Allah berikan kepada Samu al-Ghaus? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis kursinya melalui malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, a'taituka wa ummataka Lailatul Qadri al-ibadah fiha afdalu min ibadati sab'ina alfi syahrin." Ya Muhammad, aku telah memberikan kepadamu dan umatmu malam Lailatul Qadar, beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih utama daripada beribadah 70.000 bulan. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, para swaim dan swaibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Samu al-Ghaus berperang 1000 bulan, beribadah 1000 bulan pula. Tapi Allah muliakan kita umat Muhammad
dengan Lailatul Qadar, bahwa ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 70.000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita, memudahkan kita untuk beriktimas Lailatul Qadar sehingga kita mendapat malam kemuliaan itu. Al-Fakir mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.